Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fenomena di masyarakat itu mendatangi tempat-tempat keramat atau tempat-tempat ibadah-ibadah orang-orang kafir itu sebagai situs-situs budaya, itu gimana Mas Itu? Sebagai budaya. Iya. Baik. Memang hal yang berkaitan dengan kebiasaan di tengah masyarakat, ada hal-hal dari kebiasaan itu dasarnya diperbolehkan. Dasarnya diperbolehkan. Iya. Jadi ketika misalnya seorang melakukan perjalanan, melakukan wisata, piknik, itu adalah hal yang diperbolehkan. Tidak dilarang di dalam syariat kita. Kecuali kalau bentuk dari perjalanannya tersebut adalah kunjungan ibadah, nah itu harus diikat dengan ketentuan syariat. Kalau dia kunjungan ibadah, tidak boleh mengadakan perjalanan ibadah kecuali untuk 3 masjid saja. Karena telah syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddur rihal illa ila 3 masajid." Tidak boleh dilakukan perjalanan ibadah kecuali kepada 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjidil Hadam, masjidku ini itu Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Itu saja yang diperbolehkan. Selain daripada itu tidak boleh melakukan perjalanan ibadah dengan maksud beribadah ke suatu tempat. Jelas ya? Baik. Kalau misalnya di kebiasaan orang ada tempat-tempat yang misalnya itu tempat yang tidak bagus, didatangi oleh kaum musyrikin atau dilakukan perbuatan kesyirikan, itu sudah ada nas nanti dari Nabi SAW, larangan untuk mendatangi tempat-tempat yang seperti itu. Nah, ini untuk menutup segala pintu yang bisa menjatuhkan orang ke dalam apa? Ke dalam kesyirikan. Iya. Karena itu diperhatikan ya, orang yang niatnya misalnya perginya itu untuk piknik, hanya sekedar jalan-jalan dunia, kemudian dia lewati hal-hal yang tidak layak seperti itu, maka itu kadang jatuh ke dalam, di sebagian hal yang dia datangi mungkin dia jatuh kepada hal yang makruh, mungkin kadang jatuh dia kepada hal yang diharamkan. Pada hal yang diharamkan. Itu kaidah umumnya dalam pembahasan-pembahasan, dan apa yang berjalan di tengah masyarakat dari kebiasaan itu harus diukur dengan timbangan syariat. Ya kalau kebiasaannya tidak ada pelanggaran, tidak apa-apa. Tapi kalau ada pelanggaran syariat, kita harus mendahulukan apa yang berjalan di dalam syariat daripada apa yang berjalan di atas adat dan kebiasaan. Ya wallahu ta'ala. Mohon izin ya, Ustaz, begini, saya kalau di penegasan, kalau jarak sekalipun ke waliullah, ya itu bagaimana membacakan termasuk Yasin, bagaimana penegasannya, ada dalilnya kan, itu banyak pertanyaan begitu Pak. Terima kasih. Kalau kemana tadi? Ke makam waliullah sekalipun atau ke orang tua. Baik. Itu bagaimana gitu dalilnya gitu, supaya di luar itu tegas, biar tegas gitu. Terima kasih. Baik. Jadi kalau misalnya seorang ke makam kuburan siapa saja, kuburan orang yang salih, kuburan orang tua, apakah kita membaca surah Yasin atau tidak? Jawabannya, di kuburan itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Kuburan itu malah dilarang untuk membaca Al-Quran di situ. Makanya Nabi SAW ketika menegur sebagian orang yang rumahnya tidak dibacakan Al-Quran, Nabi bilang, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jadi rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti apa? Kuburan. Berarti kuburan bukan tempat untuk mempelajari Al-Quran, membacakan Al-Quran. Iya. Apalagi ada di sebagian masyarakat kita ya, ini maaf saja terus terang, kadang sebagian di masyarakat kita melekat pada mereka anjuran membaca Al-Quran, misalnya membaca surah Yasin. Itu berasal dari mana? Berasal dari hadits-hadits lemah atau hadits-hadits palsu. Nah, ini yang akhirnya banyak yang keliru di dalam hal tersebut.
Padahal sebenarnya simpel ya untuk orang tua itu. Kalau misalnya kita ingin mendoakan, kita doakan pada saat sujud kita di sepertiga malam terakhir, pada saat kita sholat malam, itu akan lebih kuat dan hasilnya akan lebih besar untuk orang tua. Iya. Dan itu sesuai dengan apa yang disyariatkan. Itu terkait dengan orang tua ya. Adapun mendatangi kuburan orang-orang salih, disebut orang salih, jangankan kuburan orang salih, kita mendatangi kuburan Nabi kita saya, Nabi Muhammad SAW, berdoa kepada beliau, itu diharamkan. Bahkan dilaknat oleh Rasulullah SAW sendiri. Dalam hadits yang banyak sekali, Rasulullah bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid-masjid. Dijadikan tempat berdoa, tempat ibadah, salah satunya tempat baca Al-Quran, kayak masjid dibaca Al-Quran. Itu didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam laknat untuk orang-orang yang melakukan hal yang seperti itu. Jadi ini semuanya ya peringatan berasal dari agama dan syariat kita, jelas dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa banyak dari masyarakat kita yang tidak tahu? Ya itu masalahnya. Ini pembahasan-pembahasan tauhid ini harus selalu dikaji dan diulangi supaya meresap di hati kita. Itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Dan mohon maaf ini, memang pertanyaan kita dalam kondisi online, ada yang hadir selain di majelis ini, jadi perlu mendengar suara orang yang bertanya. Selain daripada itu saya juga daya tangkap mendengar suara saya kurang ya, jadi perlu agak dengan suara yang lebih keras. Ya, jazakumullah khair.